Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin ajma'in. Adkhalahumullahu jannat insyaallah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullah la'allakum tuflihun. Ayyatuhal hadirat, ibu-ibu sekalian, gimana, sehat semuanya? Salah satunya itu yang saya cari dari ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibunya di negara ini semuanya sehat, pikirannya sehat, akalnya sehat, Indonesia pun sehat, Bu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat. Salah satu nikmat yang kita rasakan hari ini ya, ibu bisa hadir bersama-sama di masjid ini dengan saya. Ibu-ibu sudah izin kepada suami semuanya? Dan yakin suami mengizinkan ibu? Wah, mantap benar ini Kang Irfan. Jadi ini semua sudah saya cap ya sebagai orang-orang yang sudah saya cari. Ibu-ibu yang membahagiakan siapapun dunia akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, sampai kepada kita semuanya. Rasulullah itu sebagaimana kita ketahui manusia pilihan ya, Bu. Rasul terakhir sekaligus Nabi terakhir. Kitab yang menjadi pedoman, bahkan dusturun nas, undang-undang bagi umat manusia, itu juga terakhir, tidak ada lagi setelah Al-Quran. Merevisi semua kitab-kitab sebelumnya. Kita mempunyai keimanan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kitab yang dibawanya, yang diturunkan oleh Allah pun, itu adalah kitab yang kita yakini. Tidak sebatas Al-Quran yang memang merevisi kitab-kitab sebelumnya, tetapi kitab-kitab sebelumnya sejenis Taurat, Injil, Zabur, patut kita imani karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasul-rasulnya. Nah, Al-Quran menjadi kitab yang terakhir, menjadi pedoman umat manusia, terkhusus umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kita pegang terus, Bu, Al-Quran, kita pegang terus As-Sunnah. Karena Quran dan Sunnah ini akan terus mengantarkan kita, mengarahkan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu semua, apa kata Nabi? Dhallal mudil. Dia akan sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah, sepakat nih, Bu. Kita dulu sama orang tua kita diajarkan ngaji. Orang tuanya tidak ngajar ngaji, disuruh ke madrasah untuk ngaji kepada ustadz. Jadi dari awal sudah diarahkan oleh Allah kepada orang tua kita untuk kita belajar, kita mengamalkan, kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat luar biasa ya. Oleh karena itu, sering-seringlah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osok ibu, osok tara, Bu, maca salawat. Kedah tuh, Bu. Allah dan malaikat saja itu membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terkhusus ini, Bu, khitabnya khusus kepada Nabi Muhammad, nggak ke siapa-siapa. Karena gelar sallallahu alaihi wasallam hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Kepada para sahabat radhiyallahu an, karamallahu wajhahnya itu
Tapi Nabi Muhammad terkhusus gelarnya sepakat para ulama sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat. Ya. Salawat apa yang ibu tahu? Mau salawat sa'iriyah bersifatnya sa'ir, kalau sifatnya sa'ir berarti harus pakai nada. Atau salawat yang dulu oleh Rasulullah SAW sampaikan, namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid. Salawat. Indahnya luar biasa, Bu. Nabi Muhammad SAW memberi informasi kepada umatnya, siapa saja yang membaca salawat sama dengan berziarah kepadaku, seperti orang yang berkunjung hidup. Luar biasa, Bu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Abu Zakaria itu kunyahnya, laqabnya adalah Syekh Muhyiddin. Nama panggilan yang lainnya adalah Imam Nawawi. Luar biasa. Hadis-hadisnya sahih semua. Jadi barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, dia sama dengan berkunjung kepadaku, bersilaturahmi kepadaku, aku akan menjawabnya. Maka ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bisakah kita bersalawat kepadamu, atau sampai kapan batasan kita bersalawat kepadamu, sementara nantinya engkau akan meninggal? Maka Rasulullah menjawab dalam sabdanya yang begitu indah, dan ini diyakini oleh orang-orang Yahudi, Bu. Masa kita gak yakin? Inna ajsadal anbiya la ya'kulul ard. Dalam mana hadis, sesungguhnya jasad para nabi dan para rasul itu tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan hancur. Bal hayatun wa yurzakun. Mereka hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendengar salawatnya setiap umatnya. Ya, Masya Allah wa tabarakallah. Silakan baca salawat yang banyak, karena salah satu kesenangan Rasulullah ketika mengajarkan umatnya salah satu adalah salawat. Kamu harus baca salawat kepadaku. Dan itu berhak di diri Rasul untuk mengatakan itu kepada umatnya, Bu. Misalnya Rasul mengatakan, kamu harus memujiku, kamu harus mencintaiku lebih dari keluargamu, itu hak. Karena pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Ya Rasulullah, aku mencintai keluargaku dibandingkan engkau. Rasulullah berbalik menasihati kembali, kamu jangan gitu. Kamu harus mencintai aku dibandingkan dengan keluargamu. Umar bin Khattab yang begitu cerdas, logikanya jalan, nggak membantah, Bu. Karena kekuatan imannya kepada Rasulullah Muhammad SAW luar biasa. Nggak pakai berdalil, nggak berdebat. Hari itu langsung Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, hari ini, detik ini, aku akan mencintaimu lebih dari apa? Lebih dari keluarga. Jadi mencintai Rasulullah sama dengan kita mencintai Allah. Mencintai Allah sama dengan mencintai Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah wa tabarakallah. Ada salawat yang sering disampaikan oleh sebagian ibu-ibu kita, ya, saudara-saudara kita, yang senang dengan sejarah beliau di Deba atau Al-Barjanji. Itu saya baca, bagus selesainya, Bu. Ya Rabbi salli ala, pernah dengar, Bu, syairnya? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang biasa dengan nada lain, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah itu sayangnya luar biasa, Bu. Ya Rabb, Ibu apa enggak, Bu? Syair yang pertamanya pernah dengar enggak? Belum pernah? Ya salam. Nggak apa-apa. Tapi salawat yang lain aku tahu, Ustaz. Oke.
Banyak Bu salawat tuh. Apa yang sifatnya sa'iriyah atau sifatnya salawat Ibrahimiyah atau salawat yang singkat, Allahumma sholli ala Muhammad, singkat kan? Luar biasa, bacakan tuh. Maka ada doanya di situ. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala. Banyak salawat, apalagi yang sifatnya sa'iriyah, bacakan. Kalau saya ketika membaca sa'iriyah itu sering Bu, dengan istri saya lagi masak juga sambil baca salawat. Kan lumayan Bu, dapat berkah. Masakannya lebih enak Bu. Insya Allah. Eta cenah usah bisi poho uyahna berpotensi. Tapi tidak loh. Kita sambil bersalawat kepada Nabi, ya fokus juga dengan masaknya gitu. Insya Allah. Sambil mengingatkan. Naik motor ketika menuju kepada satu tempat untuk kajian, ya baca salawat. Ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena saya meyakini dengan hadis itu sama dengan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya makanya ada peristiwa besar dulu Bu, pernah dengar Bu? Peristiwa ada pencurian jasad Rasulullah SAW. Siapa pelakunya? Orang Yahudi. Orang Yahudi mah percaya dan yakin masih ada dan utuh. Karena diketahui dengan sebagian sahabat. Jadi ketika memakai aksesoris Rasul Muhammad SAW itu luar biasa. Bisa berjaya. Lamun aya nama mangin isimnya Bu. Da teu meunang Bu pamali, enggak boleh. Bisa syirik itu. Tapi kalau seandainya wasilahnya dari Rasulullah SAW, Rasulullah pun takrir dan senyum, jadi boleh kan Bu? Jadi diambil oleh orang Yahudi di tahun berapa ya kalau tidak salah, dan itu langsung ketemu, dihukum mati Bu langsung. Makanya sekarang makam Rasulullah SAW itu ke bawah Masjid Nabawi itu sampai berapa puluh meter betonnya tuh. Jadi gitu nggak Bu? Supaya tidak ada yang mencuri. Mereka masih yakin. Lebih yakin lagi ketika para ulama yang di Ma'la itu mau dipindahkan. Ya, bekas jasadnya yang sudah tulang belulang, ada jasad seorang ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, masih utuh. Di waktu 20 tahun dia dimakamkan di sana. Sehingga sampai sekarang pakai nisan Bu, pakai nama. Dihargai oleh orang-orang Arab gitu ya di situ. Luar biasa, gak diapa-apain. Baca salawat ya Bu. Nah setelah kita baca salawat dan sering, tolong sunnah-sunnahnya amalkan. Apalagi ibu-ibu ya, yang tadi saya sampaikan dalam tema itu, peranan ibu-ibu yang membahagiakan dunia akhirat. Sebenarnya judul-judul kecilnya adalah ibu-ibu keren yang masuk surga. Karena memang membahagiakan siapapun, termasuk suaminya, anak-anaknya, juga teman sejawatnya, ya pastilah Bu, masuk surga. Itu yang disebutkan oleh saya ibu-ibu keren. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu keren ya Bu. Keren karena punya apa? Punya obsesi ingin menjadi orang yang membahagiakan siapapun dunia akhirat. Terlebih keluarga. Ya, ibu-ibu sekalian. Sekarang jauhkan, jangan terlalu dipikirkan tentang, memang itu hadis Bu. Kebanyakan di neraka adalah ibu-ibu. Ibu masih berpikir itu enggak Bu?
Kadang-kadang hari ini lupakan Bu. Kan ibu menjadi ibu-ibu keren masuk surga. Jadi maksud di hadis itu Nabi menyampaikan kebanyakan ibu-ibu menjadi penghuni neraka karena potensi dosa-dosa itu banyak di ibu-ibu. Nah kita buang itu jauh-jauh. Kita katakan dalam hati ya Allah, aku nggak mau begitu, aku nggak gitu loh. Gitu bilang aja ke Allah. Aku ingin menjadi ibu keren yang akan masuk surga Allah. Aku ingin menjadi ibu-ibu yang berperan membahagiakan dunia akhirat. Ya luar biasa. Jadi kalau terlalu kuat kita meyakini hadis itu, ada ibu-ibu yang kesal luar biasa. Saya pernah nanya ibu-ibu, betul nggak ini hadis? Ya Pak, itu hadisnya ada. Tapi sebenarnya Pak, apa Bu? Kata saya. Apa Bu? Sebenarnya Pak, itu yang paling bawah teh laki-laki sebenarnya. Bapak-bapak katanya. Jadi yang muncul karena bapak-bapak paling bawah di nerakanya, jadi ibu-ibu agak ke atas katanya. Sehingga terlihatnya banyak ibu-ibu yang masuk neraka. Masya Allah, tabarakallah. Tapi saya yakin ibu-ibu ini saking gak maunya menjadi penghuni neraka, bersaing dengan bapaknya untuk melakukan kebaikan dan kebaikan, kesolehan dan kesolehan. Tidak sedikit ibu, seorang bapak dan anak-anaknya bisa soleh karena dari sang ibu. Ya, bisa menjadi orang baik karena ibu. Bisa menjadi orang kuat juga karena ibu. Nah itu salah satunya peranan ibu yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Ibu bisa melihat, ibu setuju nggak kesetaraan gender? Laki-laki dan perempuan. Ibu pengen setara enggak? Hah? Yang keras atau Bu? Semangat. Yang tidak kenapa? Yang tidak kenapa? Kalau saya lebih memposisikan boleh untuk ibu-ibu misalnya menyampaikan ingin berkesetaraan gender dengan laki-laki, boleh dalam hal tertentu seperti ini. Di dalam surah Ali Imran ibu sering baca ketika habis tahajud atau mau tahajud, ayat 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastajaba apa Bu? Fastajaba rabbukum alla apa ya? Saya lupa lagi nih. Ini gara-gara melihat ibu-ibu yang keren. Jadi saya lupa lagi. Alasan kan. Lupa aja ya. Sebentar Bu. Kita cek dalam mushaf. Nah, ibu-ibu keren. Apa tuh Bu? Ali Imran di ayat-ayat terakhir ya Bu. Semohon tolong Bu baca Bu. Tolong baca. Dzakarin au untha. Cukup segitu dulu ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin au untha. Banyak-banyaklah minta ijabah, minta diterima kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan sedikit pun, tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amalan-amalan di antara kamu sekalian, baik laki-laki dan perempuan sama, Bu. Jihad untuk melakukan amal soleh sama dengan laki-laki. Perintah sholat untuk semua Bu, laki-laki dan perempuan. Perintah haji juga sama. Perintah sedekah juga sama. Ada perbedaan Ustaz katanya. Apa Bu? Kasihan ibu-ibu mah, dalam 1 bulan sekali ada menstruasi. Dan di situ ada larangan-larangan amal kewajiban. Bukannya itu merugikan katanya.
Pada saat itu memang ada ibu-ibu yang demo kepada Rasulullah SAW. Kalau bahasa sekarang demo, Bu. Kalau dulu datang berkunjung kepada Rasulullah SAW, menyampaikan itu, ya Rasulullah, enak ya jadi laki-laki, katanya. Tidak ada halangan apapun untuk melakukan kebaikan. Tapi di ibu-ibu, di kaum wanita, 1 bulan sekali dia menstruasi dan tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan puasa, begitu juga tawaf. Kan nggak boleh, Bu? Haram kan? Nggak boleh. Kenapa ya Rasulullah? Kami rugi. Maka Rasulullah memberikan solusi, Bu, tidak membiarkan. Ya, kata Rasulullah, fattasaddaq wadhkurullaha katsiran. Kata Nabi, perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Kenapa ke ibu-ibu memerintahkan perbanyaklah sedekah? Ibu, perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan, salah satunya di dalam kitab Uqudul Jani itu, kalau laki-laki itu boros, Bu. Nah, perempuan itu hemat. Iya, betul, Bu. Sepakat nggak, Bu? Kok bengong begini, Bu? Sepakat nggak nih, Bu? Kalau laki-laki itu boros, ibu-ibu itu hemat. Makanya ada istilah pernikahan dan perkawinan, supaya sifat boros laki-laki itu terbina oleh ibunya, oleh sang istri, jadi hemat. Nah, kalau bahasa hadisnya itu bukhlun, Bu. Bukhlun kata lainnya karena bakhil. Apa bakhil? Pelit. Lalu maksud di situ hemat. Jadi bukan pelit, kikir, bukan. Hemat maksud di situ. Hemat. Karena memang sifatnya seperti itu, ibu-ibu. Ketika bisa bersedekah, ya luar biasa dong. Dan yang biasanya boros itu adalah laki-laki. Laki-laki kalau meraktir, Bu, nggak kebayang, punya uang banyak, traktir semua gitu. Kalau perempuan mah enggak, melihat, kerisuk atau itu saware. Jadi enggak. Hemat, Bu, hemat. Nah, kenapa Rasulullah memerintahkan kepada ibu-ibu untuk bersedekah ketika menstruasi? Karena untuk apa? Menyeimbangkan, membalanskan amalan-amalan yang memang diharamkan oleh Allah. Yang menstruasi kan nggak boleh. Sholat, haram. Padahal kalau kita ketahui, Bu, dengan melaksanakan ya ketentuan-ketentuan fikih bahwa ibu-ibu tidak sholat karena menstruasi, misalnya ibu-ibu tidak tawaf, ibu-ibu tidak puasa karena menstruasi, itu sebenarnya mendapatkan pahala. Tuh enggak? Apa? Kata ibu betul. Apa, Bu? Definisi wajib itu apa, Bu? Melaksanakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Sekarang mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, haram apa? Ditinggalkan dapat pahala, melaksanakan dapat dosa. Nah itu, Bu. Jadi kalau ibu lagi menstruasi, saking semangatnya pengen sholat, ibu sholat dosa. Kan nggak boleh. Dosa. Tinggalkan saja, dapat pahala tuh. Jadi sebenarnya nggak rugi. Jadi ketika itu Rasulullah menjelaskan kepada ibu-ibu, bersedekahlah, perbanyaklah zikir kepada Allah, itu akan menyeimbangkan. Tapi ketika kita melihat di usul fikih, ternyata itu ya, haram itu apabila dilaksanakan dapat dosa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Kan kebalikan dari wajib. Keren tuh ibu-ibu. Jadi jangan khawatir, jangan takut amalannya diborong sama laki-laki, enggak. Ya, banyak perwakilan dari sang ibu seperti Rabi'ah Adawiyah, kan ahli surga bukan main, Bu. Saya melihatnya kaum ibu yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dan yang sering disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, itu hanya ibu sampai 3 kali, lelaki dengan sekali. Di situ lebihnya. Apalagi peranan ibu yang sudah dilebihkan oleh Allah ternyata berperan yang membahagiakan dunia akhirat.
Masya Allah, banyak hal ya ibu lakukan, mau seperti apa juga. Yang penting membahagiakan dunia akhirat. Di dunia dengan sebahagia, ku cukang lantaran ibu, apa cukang lantaran Bu? Dengan sebab ibu-ibu gitu misalnya. Di akhirat apalagi mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Luar biasa. Satu Bu, tidak ada dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan status dari antara wanita dan laki-laki di dunia ini, hanya ibu yang disebutkan 3 kali dalam hadis. Ummuka, ummuka, ummuka. Berarti ada nilai lebih ibu teh. Yang kedua, ada sebuah hadis. Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Ieu keur barudakna Bu. Untuk anak-anak kita. Salah satu kunci surga mereka bisa masuk surga itu adalah dari ibu. Sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya, kalau saya lebih mengajar kepada anak-anak saya di Sanawiyah dan Aliyah begitu. Karena anak-anak protes, Pak, saya nggak enak nih dimarahin sama ibu saya. Nak, sini sebentar. Marahnya ibu kamu jadi rahmat bagi kamu. Tapi kalau kebalikan, marahnya kamu kepada ibu jadi adab bagi kamu. Begitu Ustaz? Iya. Kamu tahu nggak, Nak? Al-jannatu aqdamu tahta aqdami ummahatikum. Surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Nggak apa-apa. Dengarkan saja. Kalau ibu marah itu sayang sama kamu. Kalau kamu marah sama ibu, benar marahnya kamu. Ibu manya kabudak amek teh ngameh teu kitu gitu. Tapi kalau kamu apa urusannya, apa alasannya marah ke ibu? Kamu belum pernah ngurus ibu, ibu yang sering mengurus kamu. Baru sadar anak itu. Terus gimana tuh Ustaz saya? Kamu berani nggak sekarang, Nak? Kelas 9 tuh, Bu. Berarti usia 14-15 ya. Apa? Bapak memberi tantangan kepada kamu. Pulang dari sini, kamu minta maaf. Tapi kan aku nggak marah, Pak, nggak marah, cuman pingin marah gitu. Nggak apa-apa. Kamu pulang dari sini nanti, minta maaf kepada ibu dan katakan, Mah, Aa teh sayang ka Mamah karena Allah. Sok. Bisa nggak? Saya coba Ustaz. Ya. Benar mungkin dicoba, nggak tahu hari itu, nggak tahu hari besok. Begitu pembagian rapot, orang tuanya langsung datang. Ustaz, cenah budak abi teh keanehan. Ada keanehan, apa bu keanehannya? Keanehan yang apa bisa menjadikan ibu nggak nyaman, nggak senang? Enggak, sangat nyaman. Tetapi aneh saja. Apa? Suatu ketika anak saya pernah mengatakan ke saya, ibu mohon maaf. Dan sayang ke ibu karena Allah. Saya nangis Pak Ustadz katanya. Nangis. Tapi itu sering beliau. Cuman segitu. Cuman hari itu bilangnya. Atau bilang terus ke anak supaya menyampaikan begitu. Ini luar biasa Bu. Ya, kelebihan ibu itu. Salah satunya. Kunci surga bagi anak-anak ibu ada di ibu. Mawi tong sumpah sarapah ibu kabarudak teh. Singnya bari ngadoakeun. Sumpah sarapah bari nyarekan tepung. Kayak jadi doa. Nggak boleh Bu, kasihan. Nah, ini salah satu poin bahwa ibu harus berperan membahagiakan sampai dunia akhirat. Ya, saya teringat biografinya Ustadz Yusuf Mansur ya. Sehingga dia menjadi orang besar hari ini. Dan mungkin saya tidak melihat apa-apanya, tapi beliau orang besar aja. Pesantren cabang Darul Quran itu kan di mana-mana Bu. Darul Quran itu Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Di mana-mana itu luar biasa. Di Indonesia nggak tahu berapa puluh tuh. Dan mahal masuknya juga ya. 30 juta. Jadi santri sana. Tetapi ada juga sih yang memang beliau juga memanfaatkan itu dengan subsidi silang dengan para yatim piatu. Begitu Bu. Beliau juga Masya Allah, anak-anak saya dan pesantren saya diundang oleh RCTI supaya datang menghadiri syuting Hafid Indonesia untuk Ramadan.
Datang Bu, koordinatornya ke saya dan minta santri dengan ibu-ibu, dengan pembinanya datang ke sana, ke Jakarta, tanggal 30 nanti. Saya nggak bayar Bu, diundang. Tapi pesantren-pesantren besar harus bayar Bu, dan mau membayar mahal. Ada pesantren besar, pesantren tahfidz luar biasa, mau membayar 200 juta untuk bisa dihadirkan santrinya ke sana. Karena bisa mendapatkan keuntungan di situ ya, nilai jual pesantrennya. Maksudnya promosi gitu. Pesantrennya lebih besar, jadi lebih bagus. Saya diundang tanpa itu luar biasa. Berarti besar kan uangnya. Darul Quran berani 200 juta karena ingin hadir di situ kepada koordinator acara itu. Luar biasa. Nah, kata beliau, saya sering kalau dimandikan sama ibu saya, dimandikan itu sambil dibacakan sholawat. Dan setelah itu apa? Didoakan. Lawan bahasa Sunda masih simbagja. Terus saya budak itu Bu. Begitu lagi di baju juga, di baju gitu. Sambil didoakan sama ibunya, simbagja kayak gede. Sekarang alhamdulillah kan luar biasa. Ibu tahu pesantren Darul Ma'arif Cigonewah? Nah, siapa kiainya? Pun guru eta teh Bu. Kiai Haji Sofyan Yahya. Ya. Saya ingat beliau juga pernah cerita seperti itu. Jadi waktu kecil, usia 12 tahun, 14 tahun itu pernah mendengar doa tahajudnya ibunya dan bapaknya, Syekh Kiai Haji Mansur. Apa doa dari ibunya? Dari tahajud itu, ya Allah, bagjakeun barudak abi engke geus ageungna. Terus saya doa, bagjakeun Gusti. Kan beliau sempat menjadi anggota DPD ya. Beliau juga menjadi ketua PBNU. Luar biasa. Makanya ketika dilantik beliau nangis Bu. Dan cerita ke saya, Asep ke saya Bu. Akang cerik waktu harita teh naon? Inget ka Inung. Ieu teh doa Inung abdi. Doa pun biang. Abdi jadi bagja kieu. Ngan hanjakal erek ngabagjakeun kolot ayeuna tos teu araya. Ibu pernah merasakan begitu? Bareto mun hese keur aya mah nya kolot teh hayang ngabagjakeun da teu boga duit ngan sakieu-kieuna. Pura ber teh ngan songko tuangan atau semadama. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah banyak, ibu kita sudah wafat, orang tua kita sudah wafat misalnya, kita kadang-kadang ngeri gitu ya. Lamun ayeuna ke bemenjokeun ya kolot teh. Saya merasakan itu Bu, Masya Allah. Jangan-jangan kita seperti ini, punten, kita bisa bahagia seperti ini dari doa ibu kita dulu. Perbanyaklah zikir kepada ibu. Siapa Bu yang berperan itu? Ibu. Luar biasa ya, ibu. Ya, berbahagia bagi ibu-ibu yang masih ada orang tuanya. Cung yang masih ada Bu? Masya Allah, tabarakallah. Sing bagja teman. Abi tos daya Bu. Abi teh yatim Bu. Ada yang tidak, cung yang tidak ada Bu. Orang tuanya tidak ada. Oh dengan saya, Masya Allah, sama-sama ya. Tugasnya ibu-ibu yang masih ada orang tuanya, hampiri dan terus berbakti kepadanya. Bu, surganya ada di bawah telapak kakinya. Ya. Yang tidak ada, doakan terus setiap sholat. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Luar biasa ya. Seperti itu. Camkan Bu. Jadi kesetaraan gender di ayat ini ada dalam sisi amal soleh. Yang tidak boleh itu ibu protes dalam waris. Nah, cenah lalaki mah 2, hari ibu-ibu hiji. Nah, cenah. Nah, fikih itu menjelaskan begini Bu. Kenapa laki-laki 2? Karena tanggung jawabnya kepada keluarganya. Kalau ibu-ibu, milik ibu sendiri, gak wajib suami ibu. Mah, mama kan kenging warisan, bagi atau bapak. Ibu gak wajib memberi. Cek barudak ibu teh, mah, mama kan kenging warisan, kerabi sadayana, tong dipastikan, wajib kang ibu. Hak ibu itu sendiri.
Tapi kalau bapak-bapak, kalau laki-laki punya kewajiban untuk dijadikan nafkah keluarganya. Makanya dilipatkan. Kan kewajiban yang memberi nafkah ada siapa? Suami. Ibu tidak wajib. Kendati pun ibu membantu, itu bonus. Dan kembali pahalanya adalah surga. Ibu pernah dengar nggak kisah Siti Aisyah dengan Rasulullah? Parebut-rebut amal. Parebut-rebut amal. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini tugas aku. Enggak, ini tugas aku, katanya. Ya, romantisme luar biasa antara Rasulullah dengan Siti Aisyah, Masya Allah. Berebut amal, Bu. Dari situ Rasulullah menyampaikan bonus, dia akan mendapatkan pahala surga. Makanya saya memuji ya, takjub gitu. Sebuah keluarga yang punten gitu ya. Suaminya bekerja karena istrinya juga kuliahan gitu ya. Dia ingin mengamalkan ilmunya dengan bekerja misalnya. Asal disepakati keduanya, boleh itu, Bu. Surga nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan, nah itu jangan. Makanya musyawarah bersepakat terus. Ya. Peranan ibu yang membahayakan dunia banyak sekali, Bu. Kita bisa diskusi sebenarnya apa saja, Bu, peranan ibu yang bisa membahayakan dunia akhirat, coba. Sudah ada di diri ibu semua tuh. Ketika di rumah, ya ibu biasa ya, punya tugas dan kewajiban sebagai istri, melayani suami, ya, mengurus anak-anak misalnya. Itu semua peranan yang potensinya pahalanya adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Suaminya jadi soleh karena ibu misalnya, Pak, gerana tepan, Pak. Sekedap di itu, tos badai asar. Da tadi koilulahnya terlalu banyak, jam 11 tidur, bangun-bangun setengah 3 misalnya. Suami terselamatkan pada saat itu karena dibangunkan oleh sang ibu, oleh sang istri, disuruh sholat duhur. Kebayang ya, luar biasa kebahagiaan. Kepada anak juga begitu, mengurus dengan baik ya, membangun kesolehan, memberi contoh yang baik. Ketika bersama ya, dengan teman-teman, dengan jamaah misalnya, saling mendukung dengan kesolehan, Bu. Misalnya si A dan si B sedang ngagosip, datang si C, tuh ngagosip, pamali bisa asup neraka. Nyanya terjadi tapi harita teh nyatunya ente arep tiluan bari gejar nuduaan keur gosip terus dicare ku si teh ulah gosip pamali hayu urang ngaji hayu nah pas di jalan erek ka pangajian teh ngobrolkeun keneh. Masya Allah. Teruskan untuk dakwah mengajak supaya tidak menggosip pamali. Ngeri, Bu, gosip aja, Bu. Ngeri. Habis amalan kita dengan gosip, Bu. Dengan amalan gosip itu. Amalan soleh kita bisa habis. Sok silakan saling menasihati ya. Ketika dengan berjamaah. Thalabul ilmi. Ibu saya mengatakan dengan jujur ya hari ini, pada kesempatan ini, saya orang yang bahagia, Bu. Asbabnya ibu-ibu. Saya tidak akan bahagia kalau datang ke sini sudah diundang sama Kang Irfan. Ustaz, ada kajian ibu-ibu ya, 9:30 nanti di Alisa. Siap, insya Allah saya hadir. Begitu datang ke dia, ibu-ibu nanti ayah. Kang, ongko ngaji ya teh. Mohon Pak Ustaz, tapi ibu-ibu teh ayah. Aduh, tak abdi manegna. Hari itu saya tidak bahagia. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sungguh bahagia hari ini ibu-ibu
pada ngaji, mudah-mudahan dirahmati dari Allah yang Maha Suci. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salawat ini pernah Bu disampaikan oleh guru saya almarhum K.J. Abu Bakar di Al-Kausar. Guru saya itu Bu, lulusan Kairo, beliau menyampaikan, Sep, salawat salatullah teh keren, bagus sekali. Saya setuju itu. Keren, syairnya keren katanya. Tapi beliau juga menggarisbawahi kalau wabi mujahidillah saya belum setuju katanya. Ya, saya belum setuju kalau bi mujahidillah seakan-akan menduakan Allah. Tapi saya sebagai muridnya ya berhak untuk menyampaikan dalil pada saat itu. Yang menjadikan syahid itu kan Allah, Ustadz. Iya benar. Bolehkan kita berwasilah kepada seseorang? Boleh, benar. Saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat yang berdoa atas sakitnya istrinya, kalau salah yang sakit, dia berdoa dengan mengatasnamakan nama Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu kan masih hidup Nabi Muhammad ya. Misalnya Allahumma sfiha bismi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damang Bu, kasawat teh. Jadi orang yang sakit itu sehat gitu. Boleh kita berwasilah seperti itu. Kan kita pun sering ya minta doa kepada Ustaz doakan abdi, ibu doakan abdinya. Terus anak kita mah doakan atau neng mau ujian, mudah-mudahan lulus, sok neng didoakan ku mama. Boleh Bu, wasilah dengan doa kepada siapapun. Nah, masya Allah, tabarakallah. Saya bahagia karena ibu-ibu hadir di sini dan ikut ngaji. Ketika dalam pengajian itu ada semuanya, ustadznya ada, ibu-ibunya ada, atau bapak-bapaknya ada, maka yang muncul adalah apa Bu? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan rahmat beribu-ribu rahmat. Allah akan menghadirkan malaikat-malaikatnya diutus ke sini. Kalau yang hadir ini berapa jumlahnya? 100 orang ada Bu? Adalah misalnya ya. Supaya jangan ngitung ibu-ibu. Ada ya? Sebenarnya bukan 100 orang Bu, bisa 1000 orang dengan malaikat. Malaikat sedang mendampingi kita nih. Yang kedua, Allah akan memberikan sakinah fi qalbihim. Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwanya, dalam hatinya. Dabi meyakin ibu-ibu ayana hadir anu gaduh sametan mikiran hutang teh Bu? Alhamdulillah, yakin ku Allah dibasihan ketenangan eta teh. Aya cenah Ustaz, apa jawab saya? Kacida. Sampai mikiran hutang ke pengajian, mikiran hutang. Boa-boa salat oge mikiran hutang. Masya Allah, ulah tuh Bu. Ulah, tong dipikiran hutang mah kedah dibayar. Sanes dipikiran. Kedah dibayar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi peranan ibu luar biasa ya di situ. Saya bahagia dan ibu pun bahagia. Baik, kemudian Allah lebihkan ibu-ibu di antara yang lainnya apa? Ketika ibu mensyukuri nikmat Allah dari rizki yang datang dari suami ibu. Pamitiasa mah ulah ngelah lah. Gimana Bu? Lah, sorage abdi mah. Lah. Kos mula dawa ibu lah-lahan kunaon. Enggak boleh Bu, enggak boleh Bu. Bersyukur aja terus, doakan. Doakan. Saya menemukan saudara kita yang luar biasa ya. Memang sulit sekarang ya Bu mencari kerja, apalagi di usia 50 ke atas. Jadi satpam moal katarima Bu. Tos kolot sama bapak teh.
Abi mah yang jadi ya cenah customer di bank. Komo. Geus kolot. Tidak menarik Bapak. Oh yang jeneng teller, komo deh Pak. Kayak hayu nasabah kalalabur. Tinggal Bapak kolot 50 ke atas. Jadi satpam teka tampi. Paling jadi hansip. Karena dari hansip mah tidak batas usia, sahan udaek. Siapa yang mau? Kan gitu. Ngeri Bu. Kalau di wilayah kita para hansip, para keamanan teh sepuh-sepuh semua. Ini kemana anak mudanya? Gimana kalau ada penjahat yang memang kuat keker, mana kudu ngalawan aki-aki? Masya Allah. Ini pemudanya tidak berpikir Bu. Aduh, Masya Allah. Betul itu. Hansip teh aki-aki ninggal teh Bu. Allahu Akbar. Nah itu teh pemudana teh nu kuat gitu. Ta eta mun karena eta Bu. Padahal kalau seandainya lillah karena Allah jadi sampingan yang lain, punya sampingan yang lain, gede tuh pahalanya. Hansip itu bisa menjadi pahlawan kita Bu. Ya. Daya bangsat karena ada hansip. Tidak ada hansip bangsat datang. Ya benar Bu, sebenarnya gitu. Jadi pahlawan orang, hargaan hansip teh. Ku ibu-ibu. Dan luar biasa ketika saya datang ke rumahnya, data itu ya memangnya jantan hansip. Ada juga yang memang jadi Pak Ogah Bu. Sesah nya damal teh Ustad, sesah. Nya daripada teh aya daripada nganggur atau saya abdi mah berjasa mengkolkeun mobil nu ngaliwat katikungan eta kopo permai cenah. Mangga ya stop heula. Hiji waktos mah Ibu. Masya Allah wa tabarakallah. Geus di stop ku ieu ku si bapak teh. Mobil geuleyeung Alfa teu mere. Kijang Innova teu mere. Nah kalatek teh tukang beca, yeuh lumayan cenah mere. Karehkeun ku tukang beca, Masya Allah. Tapi tengamek. Karena bukan miliknya kan tempat itu. Suatu ketika ke polisi diusir eta. Ulah hari itu kurang cenah polisi itu. Atau nita polisi menyuruh sama kamu ya. Nanti minta ya. Sabungkus we Bapak macam. Siapa? Wah, atoh. Asa diizinan, Masya Allah. Oh ya Bu, mulia itu juga. Apalagi bahasanya daripada nganggur. Benarnya Bu? Ya benar, itu juga ada kegiatan, bagus. Jeung ikhlas sih kan teh Bu, tadi pasien wios, mangga. Giliran tukang beca masih 500 mil atoh pisan. Ya Allah. Sesama orang ngan ieu mah tukang beca, ieu mah ieu. Allahu Akbar. Dan ketika saya datang ke rumahnya ini contoh itu Bu, kisah si bapak itu. Saya ke rumahnya. Akhirnya Ustadz ka dia ngobrol we cetek gitu. Dia bilang Ustadz karena saya waktu itu pakai peci gitu si bapak tuh. Abang mau pakai peci, pakai sarung atau coba disebut Ustadz we cenah gitu. Ini rada rarewas ya teh. Teu ayeuna naon biasa we alhamdulillah. Orang tuangnya sempat-sempatnya mau beri makan dengan saya kepada saya. Yang apa cing jeung naon tuangna. Nyalah oke cetek gitu. Urang teh tos nyiapkeun we dah yang mere kasih bapak eta. Makan. Naon Bu deungeunna teh? Gehu. Sambal kerupuk. Atau sakitu henteu Bu lalap teh alhamdulillah henteu. Padahal abi resep kana lalap. Henteu Bu. Gehu kerupuk sambal tarasi teh anya. Bumina teh sakotak jeung ngontrak. Kasur didinya, sumur didinya, dapur didinya. Jadi angel jeung kasur teh bau tarasi sawaktu-waktu mah. Bawa apa? Bawa apa ya? Tapi abi wios resep begitu tuang di alasan Ustad. Ya abdi. Sanguna teh pas-pasan Bu. Kudu saya harita we. Pos, cukurang teh ieu loba teuing urang. Manehna mah saeutik siapa? Seurting Pak. Para sama hoyong kene. Ustad kumaha tuh yos? Dituang ku anya jeung budakna. Abdi terapna dugi ka 3 kali Bu. Nya nikmat, Masya Allah wa tabarakallah. Nikmat. Tos Ustadnya tangke masak jeung naon? Buka engke mah cenah. Ari berangkat teh Ustad ah.
Pernah selipkeun ibu atuh lumayan teh abdi tong beja ka si bapak besi ngambek pasihan atuh naon Ustaz sok teraskeun teh ayolah Pak siap Ustaz bade ka mana bade euy atuh kita gitu ngadon deui ka tos tuang ngadon deui dinya sugan we cenah aya kan lumayan nu 500 perak teh mah nu 2000 teh mah dikumpul-kumpul kadang-kadang kengeng 10.000 kengeng 20.000 lumayan keur beas jeung leungeunna soalnya gitu ku abdi dianalogikeun deui abdi hiji waktos gaduh rerencangan pesantren dia kuliah di Kairo tapi tidak menjadi kiai atau ustadz ya tapi kalau khutbah bisa ceramah bisa dia kerja di Tunisia membantu kedutaan Indonesia di Tunisia gede gajinya bu hiji waktos suami tepang jeung abdi mang tahun-tahun tepang Mang Sep mohon abdi hayu ah kemana? Ku abdi diantos di alun-alun hayu jeung anjeunna dibawa ke restoran sok mumpung panggih jeung abdi kumaha ayeuna cenah lakon teh ya banyak sekali bu yang diobrolkan yang dibicarakan nah pada saat itu apa bu? Makannya luar biasa ya wah komplit semuanya makanan itu ada aduh Ji teh ini nggak habis nggak? Sok lah tuang sawargna cepokna saya karena mantan santri, bukan mantan santri, karena saya santri dulunya, makan apapun siap kok. Sapiring halas deui ngeunah, manehna, masya Allah wa tabarakallah, tina sapiring, sakedik abdi nu sono bu, numpuk sangu teh, sakedik zaman itu saya, ku abdi di seuselan, jadi dinasihatin sama saya. Ji, cing mikir atuh Ji, urang teh boga ilmu pesantren kan lila. Eta pamali mubadir, innal mubadirina. Ti setan eta teh mubadir teh. Ngadalil deui da bogana santri urangnya. Lamun ngeswareg dipaksakeun kan teu meunang cenah. Maksakeun maneh dosa keneh cenah Ustaz. Aduh, dasar lamun debat jeung santri kitu Bu, boga dalil keneh. Bari teteura banjana mah sakitu atas tuangan seur keneh dibawa ku abdi ka mana ka pondok keur santri maksudna kitu nya saeb sakumahan bu eta 2 jutaan 2 jutaan tapi sementara saya menyimpulkan kalau di diri orang yang tidak bersyukur berarti dia sedang tidak bersyukur gitu aja bu karena tidak menghabiskan makanannya. Saya insya Allah mudah-mudahan menjadi yang bersyukur karena bisa menghabiskan makanan. Ku abdi dibanding-banding, ya Allah, komplit dengan seperti kieu teu bisa seet eta tuangna. Kenapa tidak bisa habis makannya? Dibandingkan sareng abdi tuang gehu sambal tasi kerupuk seet terapna 3 kali. Sadayana tarareurang. Nikmatnya luar biasa. Nah di sini Bu yang dimaksud dengan syukur menambah nikmat dari rezeki yang ada. Hari ini ibu-ibu yang bahagia, ibu-ibu yang keren insya Allah calon surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ibu punya 10.000, tapi ibu syukuri itu semua. Allah akan tambahkan nikmat 10.000 itu seperti rasa 100.000. Jadi sebenarnya bisa berbeda Bu. Kita tidak perlu melihat angka ketika Allah memberikan rahmat, ketika Allah memberikan nikmat karena syukurnya. Si Ganu tadi merenang 25 ribuan Bu, tuang jeung abdi gehu gitu, atau mungkin 15 ribuan. Biasa cangkir bisa kutiluan Bu, 10 ribuan, iya 2 jutaan, nyesana loba. Masya Allah. Jadi nuku Allah bakal ditamih teh Bu, nikmatna tina rezeki nu aya. Jadi ulah ninggal angka Bu. Lamun hungkul ninggal angka capek kita. Kenapa Ustaz? Saya sering sedekah, anger we duit teh kakangurangan. Bukan begitu, lihatnya Allah akan menambahkan nikmat dari rezeki yang kita syukuri. 1 miliar kita punya uang, kemudian kita syukuri, maka kita akan merasakan bahwa 1 miliar itu seperti 5 miliar. Boga duit 1 miliarnya bisa kabeli mobil Alphard ya, cenah 2. Cek pari paosna.
Padahal kan hiji oge geus samiliar leuwih tah hiji-hijina. Ieu dua. Gara-gara bersyukur seperti itu, ada yang nambahin nawar ditampi. Da alfatna bekas. Samiliar ari urut alfat makan bisa 500 juta, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Tak kiranya, Bu, Allah akan tambahkan nikmat dari rezeki yang ada. Terutama ke ibu-ibu yang berperan untuk membahagiakan dunia akhirat. Itu akan mendapatkan banyak hal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rahmatna, ya nikmatna Allah diberikan kepada ibu-ibu yang seperti itu. Ya, numawi abi tadi nyebatna kitu ka bapak-bapak tos widi atos alhamdulillah. Ya, luar biasa. Nah, baik. Ada waktu beberapa puluh menit, mungkin belasan menit untuk kita jadikan ya tanya jawab dari ibu-ibu. Ada yang mau bertanya silakan Bu, bebas saja Bu. Kita akan sharing, kita akan berdiskusi. Ya, sampai sini dulu Bu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhali. Sok Bu, bade pikihna bade naonna. Ada? Cung yang mau bertanya? Silakan ibu-ibu. Kahartos Bu? Tuh, tinggal disebut kahartos, tekahartos, tapi tenaros. Saya berharap ibu-ibu jangan gagal paham, takut saya jadi dosa nanti. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Ustaz, saya pernah dengar kenapa wanita banyak yang masuk neraka, katanya karena banyak wanita yang kurang bersyukur atau berterima kasih kepada suami. Salah satunya ya. Yang mau saya tanya, bolehkah nggak kita berdebat dengan suami pada sesuatu hal yang berbeda pendapat? Karena umumnya laki-laki nggak mau ya kalau istilah mereka melawan gitu. Boleh ya? Iya. Padahal di mata saya ya salah. Betul. Apa ya? Saya lebih setujunya bukan berdebat, Bu. Bermusyawarah. Berdebat itu asal dari kata yang mempunyai makna perseteruan yang tidak akan selesai karena satu sama lain ingin menang. Namanya debat itu. Dalam amal kan tidak boleh debat. Yang ada musyawarah. Kemudian isi di musyawarah itu kan mungkin ada penyampaian dalil ya yang ibu tahu, kemudian asbab ini teh salah, mungkin kan disampaikan di situ. Jadi saya lebih setuju musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, musyawarah ini bagian daripada rasa syukur ibu dengan suami ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah teh sok atuh rempukeun. Ada sesuatu hal teh coba kita musyawarahkan. Ibu pernah dengar kalau salah satu ulama sufi ya yang kalau tidak salah bernama Syekh Junaid, sambil beliau menyampaikan kepada Allah curhatnya, ya Allah, hari ini sudah saya nikmati hidup nikmat darimu. Dia cari kalau ada kesalahan, dia langsung minta ampun kepada Allah. Ternyata kalau kesalahannya kepada sesama, dia akan mendatangi orang untuk meminta maaf. Dan kapan itu dilakukannya? Menjelang tidur. Nah, ini bagus sekali, Bu. Hari pagi-pagi memang kan harus semangat, bahagia. Nah, pas mau tidur, sempatkan waktu itu menjadi momentum ibu apa? Bermusyawarah dengan si bapak. Pak, abdi kumaha salami ieu bisi ayana naon carioskeun ka abdi. Bapak oge sami, mama bari nyarioskeun ka bapak. Itu menjelang tidur. Setelah beres islah good itu nantinya. Keren itu. Ya, jadi saya lebih membawa istilah musyawarah, Bu. Kalau berdebat sepertinya ini bakal berseteru terus, nggak akan selesai-selesai. Nah, boleh nggak kita misalnya dalam musyawarah itu ya kita berdebat,
seperti berdebat gitu, menyampaikan bahwa bapak teh salah. Seperti ini teh, suami, "Mah, bapak teh nggak salah, mah." Coba Pak, ya sebaik-baiknya kita atur ya. Sebab-sebabnya bahwa ibu menyampaikan itu teh salah, apa sebab-sebabnya? Ini Pak, dengan cara begini bapak teh salah, akan begini. Boleh Bu. Dan ibu bermusyawarah kepada suami, mengingatkan suami dengan seperti itu, bagian daripada ibu menolong suami loh. Mengingatkan suami dari hal yang salah itu bagian daripada kebaikan ibu. Kalau dibiarkan, bisa-bisa suami masuk neraka, gitu. Ibu ngantep, salah, oke, masuk neraka dua anak. Naudzubillah min dzalik. Jadi dibolehkan ya dengan istilah itu musyawarah. Tetapi munculkan niat dalam hati kita ingin mencapai mufakat, mencapai islah. Lamun misalnya punten Bu, kalau misalnya suami tetap tidak mau dipersalahkan, cukup sudah. Wa'iyadzubillah, kembali kepada Allah. Doakan Bu, doakan. Setelah itu doakan. Ya kalau gitu Pak, nggak apa-apa. Udah tidur, islah beres. Nanti serahkan kepada Allah. Biasanya kalau memang ada ego ya di diri suami gitu misalnya, yang memang ketika itu gengsi kalau mengaku kesalahannya, mungkin beberapa saat kemudian dia akan menyesali, dia akan menyadari, cuman gengsi. Maka kita perbanyaklah berbaik sangka. Kayak kardian si bapak entah helawe, doakan keras. Kadang-kadang gitu Bu, kadang-kadang gengsi gitu. Ibu saya punya murid tahsin ya, bapak-bapak, aki-aki. Ibuna saya ngos teh, cek si ibuna teh, "Pak, kumamah yuk." Nggak mau ah, gengsi. Asli. Dia curhat ke saya Bu, ada bapak-bapak, "Pak Ustadz, abis kalau ke Pak Ustadz, saya pernah mau diajarin sama istri saya, memang bisa ngaji, saya nggak mau ah, bikin sama Pak Ustadz." Saya langsung bisa menilai, wah kalau gitu bapak gengsi luar biasa ya. Jadi kita berbaik sangka, oh ya sok atau nggak apa-apa silakan. Mudah-mudahan papaku sayang, cerdas, ngajinya jadi bisa, jadi benar. Itu kan jadi membahagiakan suaminya jadi senang. Ya Bu, doakan ya, umiku sayang, mamaku sayang, luar biasa Bu. Ya, apa ya bahasa orang tua kita dulu? Tong sarwana. Coba Bu, camkan, munculkan niat kita karena Allah ketika itu, dan munculkan lagi ulah sarwana. Kan saling membagi cinta dan kasih itu di situ Bu, ketika sudah menikah. Allah sarankan demikian kan. Salah satunya kalau suami lagi marah, ya kita mengalah gitu. Ya, begitu Bu, harus saling menyayangi. Suatu saat akan ada kesadaran dengan sendirinya, dia menjadi orang yang berislah dengan ibu. Mudah-mudahan tidak puas, bisa bertanya lagi kepada ustadz yang lain. Iya, silakan Bu yang lainnya. Ada? Mohon Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan Pak, tapi bukan tentang ini. Iya. Sholat dalam keadaan saya tuh pusing sekali, pusing. Ingin sholat tapi, aduh ini mau wudhu juga susah. Saking pusing ya, takut jatuh tuh Bu. Iya gitu. Saya langsung aja sholat bagaimana? Tayamum. Boleh Bu. Tayamum yang di dekat saja. Boleh Bu. Ad-din yusrun. Nggak pas, nggak afdal di sholat. Saya tidak seperti biasanya ini, tapi besoknya cuma sekali. Itu sakitnya juga. Pusing sekali. Iya. Nggak apa-apa ya Pak? Kalau apa? Ibu harus yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang fikihnya ada Bu. Ad-dinu yusrun. Jadi agama itu, syariat itu yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, itu sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan keadaan. Apalagi bab-bab tayamum itu bukan karena tidak ada air saja. Kita sakit nggak bisa ke jamban, kalau ke jamban dipaksakan bisa jatuh, jangan, tayamum aja. Punten Bu, dulu saya sangat egois sekali Bu, sangat ideal sekali. Jadi tayamum itu ulah karena apa? Jangan sampai sebab manja gitu ya. Padahal waktu itu saudara-saudara kita, teman-teman kita sering melaksanakan itu. Saya tetap
berkeyakinan penuh itu kalau tidak ada air. Tong naon istilahnya tong olo-olo seperti itu. Dirasakan sama saya Bu kecelakaan kemarin tuh. Waktu saya patah ini. Ternyata saat ini saya harus melakukan itu. Wah berat Bu, kejamban berat aja. Nggak bisa. Wudu seadanya kan. Nah di situ harus ada rasa yakin bahwa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Bu, boleh. Nggak dengan tanah, di situ aja boleh. Insyaallah. Karena ada ulama yang menerjemahkan sa'i dan thayyiban itu adalah dengan debu yang ada di barang-barang kita. Boleh Bu, boleh. Jangan dipaksakan. Masya Allah. Iya. Dan ini tentunya tadi yang saya dengar dari ibu-ibu, saya ragu-ragu ini gimana sholatnya. Enggak, jangan ragu-ragu. Yakinkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang udzur. Baik Bu. Semoga tidak berlanjut dan lebih maksimal lagi ya insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ibu-ibu. Atau mau ditanya sama saya Bu? Ya. Kita mau tidur ya. Betul. Baiknya dulu ya. Tapi kalau sudah sepuh kan bakal terus. Biar jadi ilmu Bu untuk semua. Ya, kalau sudah sepuh kan bakal terus ya. Yang pengen pipis, yang keluar angin gitu. Kayak mau aja gimana mau tidur ya? Boleh Bu, begini Bu. Jadi ada wudu sunnah, ada wudu menjadi syarat karena ibadah yang harus kita lakukan. Wudu menjadi syarat wajib ketika kita mau sholat kan Bu. Wudu ketika kita mau baca Quran misalnya, karena di sebagian ulama mujtahid ada yang mewajibkan. Wudu misalnya ketika kita tawaf, ya. Nah ada wudu sunnah. Wudu sunnah itu jangankan kita mau tidur, karena Rasulullah mungkin sudah terbiasa Bu. Rasulullah kalau mau tidur itu wudu dulu. Punten, mau makan wudu dulu. Tapi bukan berarti kalau kita masih punya wudu nggak usah wudu dulu, nggak usah wudu lagi. Kita punya wudu, karena bagian dari kita nggak batal-batal, punten nggak batal gitu misalnya. Itu bagian dari menjaga wudu juga Bu. Nah ini bagaimana kasuistiknya adalah ibu ingin melakukan amalan sunnah seperti Rasulullah, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, wudu sebelum tidur. Kalau memang wudu kita dengan air sudah dilaksanakan Bu, maklum hari sepuh mah sudah tua mah suka kentut lagi, kemudian beser gitu ya, atau itu gimana? Iya, boleh kalau ibu tadi punya alternatif. Kalau dengan tayamum gimana Ustaz? Boleh Bu, sangat baik sekali. Boleh Bu, boleh. Boleh. Dengan catatan kita ihtisaban mardatillah. Kita ingin mendapatkan ridha Allah. Kita ingin menjadi orang-orang yang mencontoh Rasulullah SAW. Boleh Bu, itu boleh. Kan tayamum cuma 2 anggota ya. Ini udah selesai. Ketika tidur juga langsung bisa langsung. Nggak usah harus menghadap ke kiblat, dan menghadap ke kiblatnya sunnah hukum. Begitu. Nah, punten saya kan kadang-kadang dengan istri begitu kan. Udah wudu, kan masih punya wudu, gitu aja Bu. Jadi jangan wudu lagi kalau masih punya wudu, belum batal maksudnya. Jadi kalau kita batal baru, oh saya sudah batal, tapi ingin mendapatkan pahala wudu sebelum tidur, silakan. Ya, tapi kalau kita misalnya masih punya wudu, nggak usah wudu lagi, udah punya wudu, bisa itu dilakukan. Luar biasa, ibu-ibu. Mas, sami-sami. Ada lagi yang lain? Silakan Bu. Ayo, untuk menjadi ibu-ibu yang membahagiakan dunia akhirat. Silakan Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo silakan. Sikap Ustaz luar biasa. Nah ibu misalnya
Tadi saya amanatkan ya Bu, jangan gagal paham. Ya, jangan gagal paham. Cek abdi mah kieu ku ibu dikitukeun, jangan Bu. Nanti salah, bahaya ya. Mudah-mudahan beramal dengan ilmu yang ada. Saya doakan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhannu bihil uqadu wa tanfariju bihil quradu wa tuqada bihil hawaiju wa tunanu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz doa langsung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma aftah masami'a qulubina li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu ya Allah, dan mampu memahami dan mengamalkan Al-Quran kitabmu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma waqdi hajatina ya Allah. Jadikanlah kumpulan kami ini kumpulan yang menjadikan sebab datangnya rahmat darimu ya Allah, kumpulan yang menjadikan kami bisa ada dalam jalanmu ya Allah, bisa beramal soleh dan taat kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang karenamu ya Allah, dan bisa dipertemukan kembali dalam halakoh-halakoh yang terbaik di sisimu ya Allah. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir, rabbana tammim lana bil khair. Allahumma ya ghafar ya ghafar ya ghafar, rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, pada kesempatan ini kami berkumpul memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau selalu mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Kami mengerti ya Allah, dalam sehari-hari kami banyak sekali potensi untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa ya Allah. Kami tidak tahu berapa banyak dosa yang kami lakukan hari ini. Juga kami tidak tahu berapa banyak amalan saleh yang akan diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kepada anak-anak kami,
dosa kepada suami kami, dosa kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Kami merasakan betapa jasanya luar biasa. Karena bimbingan-Mu, karena daya-Mu, orang tua kami bisa mengurus kami sampai hari ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, kami memohon kepadamu, anugerahilah kami untuk selalu mencintai-Mu, ya Allah, mencintai orang yang dicintai-Mu, ya Allah, mencintai amalan yang akan mendekatkan kami mencintai-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al bihadihil wasilati ta'lim barakatan lana wa barakatan li usratina wa barakatan li jamaatina, ya Allah. Jadikanlah asbab pengajian ini menjadi keberkahan bagi kami, keberkahan keluarga kami, dan keberkahan saudara-saudara kami, jamaah kami. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'alakum tadhakkarun. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang benar, tolong sempurnakan oleh Ibu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga kajian hari ini menjadi sebagai pengukur kewajiban kita untuk ilmu hari ini. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.